udah paham materi yang saya jelaskan? Saya tidak tahu. Ada yang dapat 95 sampai 100 itu lumayan banyak, sekitar 20, ini kecilan ya pokoknya, 25-an orang. Di bawah itu 90 sampai 95 itu yang paling dominan, itu 30, kelihatan 30 berapa ini, 38. Sisanya tetap ada yang mungkin belum membaca atau tadi pas dapat info belum sempat membaca infonya atau bagaimana gitu. Masih ada yang 1-2 yang mungkin masih ada di range nilai yang bawah gitu. Cuman nanti akan saya coba tanyakan. Kebanyakan sih berada di range 90 sampai 100 ya. Semoga karena paham. Pun kalau misalkan bekerja sama ya semoga itu bukan kasusnya. Oke. Kemudian sengaja saya buat dengan metode seperti ini gitu, karena seperti yang saya sampaikan kondisi saya kemarin, sekarang masih penyembuhan, jadi karena ini 3 kelas paralel, saya agak ngirit tenaganya gitu. Nah, jadi saya jelaskan sekali, nanti saya akan berikan kuis dan buka sesi tanya jawab. Jadi ini adalah sesi tanya jawab. Kalau misalkan ada yang masih belum paham atau ngerasa materinya masih terlalu abstrak, bisa ditanyakan. Oke, silahkan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman. Penjelasannya mungkin suaranya saya agak ada yang beda karena sebagian saya ambil dari tahun kemarin. Yang semangatnya masih tinggi itu, yang suaranya cempreng, semangatnya masih tinggi itu adalah suara tahun kemarin, penjelasan tahun kemarin. Nah, slide-nya ada, cuman kan ada beberapa yang itu ada beberapa slide yang harus saya rubah karena ada sesi tanya jawab dan lain-lain di sana. Jadi mungkin kok satu slide kok suaranya agak lemas, satu slide-nya kok semangat banget gitu. Mungkin kalian agak ngerasa aneh gitu. Mungkin ya gitu. Tapi ya itu yang tadi ya sebisanya saya buatkan materi. Silakan yang ingin ditanyakan. Ada yang ingin ditanyakan? Atau jelas atau enggak materinya? Dari materi yang saya sampaikan overall jelas atau enggak? Saya ingin bertanya yang soal tadi, kuis tadi. Boleh atau Oke, boleh, Mas. ya, itu. Tadi kan kuisnya kan ada yang itu namanya sum dari F fungsi apa tadi XOR yang ada gambarnya itu ya. NOR ya? Ya, fungsi NOR ya kalau tidak salah ya. Oke, jawabannya ya. Ya, penjelasannya seperti apa? Saya salah tadi, jadi nggak tahu. NOR itu kan gini, sebentar ya. Kalau saya tidak salah buat soal, tadi soalnya seperti ini. Ini kan NOR. Ini A, ini B, ini C. Berarti A, ini B, ini C. Tadi soalnya seperti ini ya, Mas ya. Ini F. Saya minta nyatakan dalam bentuk minterm kalau saya tidak salah. Maka ya kita lihat. Ini kalau saya nyatakan dalam bentuk ekspresinya kan seperti ini. A atau B atau C dinegasikan. Nah, di sini sebenarnya pakai De Morgan ini berlaku. Jadi A atau B atau C dinegasikan itu akan sama dengan negasi A, negasi B, negasi C. Nah, ini minterm berapa kalau seperti ini? Ekspresi seperti ini minterm berapa? Negasi. Minterm 0. Ya, minterm 0. Oke, gitu Mas. Tadi jawab minterm 0 atau enggak? Kalau 0 dan salah berarti? Minterm 0, tapi saya ingat kalau ini ekspresi apa itu namanya, Bu? Maxterm. Ya, saya salah lihat itunya. Saya kiranya yang diubah itunya, jadi dari awalnya 000 saya mikirnya 111, jadi saya jawabnya M7 akhirnya, jadi Oh salah. gitu, ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting udah paham ya sekarang ya.
Bu. Oke. Jadi itu. Ada lagi dari kuis yang mau ditanyakan, akan saya jawab. Silahkan. Ini. Tidak ada yang ditanyakan, nanti saya gantian yang tanya loh kalau nggak ada yang ditanyakan. Oke, sekilas ya, ringkasan ya. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini itu kalian belajar tentang standard form. Standard form itu nanti ada min term, ada max term. Nah, biasanya kalau live mungkin lebih detail sih saya jelasinnya. Apa itu min term? Min term itu seperti yang saya jelaskan tadi, pokoknya term. Jadi apa sih yang dimaksud term gitu? Misalkan ada sebuah fungsi boolean seperti ini, f sama dengan a plus bc misalkan, maka masing-masingnya ini adalah term. Sebelum kena operator lain yang lebih tinggi, ini adalah satu term. Nah, apa itu min term? Min term itu adalah produk term seperti ini, di mana semua variabel itu munculnya harus muncul sekali, baik dalam bentuk dikomplementkan maupun tidak dikomplementkan. Jadi kalau A seperti ini bukan min term, jadi dia harus dirubah. Kalau ingin dinyatakan dalam bentuk min term, dia harus dirubah dalam bentuk min term. Caranya tadi ada dua, nanti saya coba jelaskan ulang. Oke, jadi itu semua variabel harus muncul minimal sekali. Nah, masing-masing ini dalam satu term itu kan ada variabel-variabel ini A, B, C. Misalkan saya punya min term A, B, C, masing-masingnya A atau B atau C itu namanya literal. Nah, apa itu literal? Di sini disebutkan. Literal ini akan tergantung pada nilai biner variabel yang sedang ingin dinyatakannya. Jadi misalkan ABC gitu. Kalau untuk min term, ABC ini akan bernilai binernya akan berarti kalau karena ini A, maka ini nilainya 111. Literal ini adalah complemented variable kalau bitnya itu 0. Jadi kalau nilainya itu 000, maka harus dinyatakan dalam bentuk A aksen, B aksen, C aksen. Itu min term. Kenapa namanya min term? Karena produk itu selalu mengambil ya kalau kita lihat ya, sebentar, fungsi produk itu 00, 01, 10, 11. Ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 1. Pak, kalau di dalam logika himpunan itu dia mengambil minimalnya gitu. Kalau logika produk itu mengambil minimal dari dua himpunan. Kalau max term pakai logika OR itu disebut max term. Kalau min term itu produk, kalau max term itu OR. Dia mengambil union atau gabungan dari kedua himpunan ya, tapi itu pengetahuan saja. Ingat aja kalau min term itu adalah produk atau N. Kemudian yang harus diketahui juga adalah simbol untuk min term itu adalah MC, M-nya kecil, di mana J itu adalah nilai biner untuk nilai desimal untuk biner yang merepresentasikan min term tersebut. Kalau seperti itu, kalau saya boleh tanya, kalau saya punya 3 variabel X, Y, Z, X, Y, Z ya, variabel saya X, Y, Z. Kalau saya punya M5, kalau dinyatakan dalam min term seperti apa?
M5 min-termnya? Sebentar, saya ajar. X, Y, aksen Z. Oke, X, Y, aksen Z. X, Y, aksen Z. Oke, sip, X, Y, aksen Z. Bentar, saya share-nya tak PPT aja. Oke. Oke, kemudian dengan logika yang sama, kalau saya punya X, Y aksen, Z aksen, maka ini adalah M berapa? Sebentar ya. Oktaviana Aziza, ada? Ya, Bu. Iya, X, Y aksen, Z aksen, ini M berapa? M4, Bu. M4, oke, sip. Nah, jadi itu adalah konsep tentang min-term. Konsep ini nanti antara min-term dan max-term itu yang penting itu hanya min-term. Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang max-term. Max-term itu adalah pengetahuan Anda. Tapi saya tetap akan mengeluarkan itu gitu. Di ujian itu akan tetap keluar gitu. Cuman setelah pertemuan ini yang akan kita pakai itu adalah min-term. Jadi pertemuan depan itu kita akan membahas tentang penyederhanaan rangkaian dengan satu metode yang memakai konsep min-term ini. Metodenya nanti adalah dengan K-map gitu. Jadi ini juga akan saya minta untuk dibahas di praktikum gitu. Jadi kalau misalkan nanti praktek di kelas belum bisa detail, saya akan minta mas-mas atau mbak-mbak aspraknya untuk memberikan penjelasan dan penugasan gitu, yang selaras dengan penjelasan saya gitu. Jadi harapannya nanti penjelasan yang ditambahkan di praktikum bisa menambah pemahaman kalian, terus hasil ujiannya jadi baik. Oke, ini tadi saya sudah sampaikan bagian ini jangan dipusingkan dulu. Yang penting adalah tahu bagaimana mengkonversikan masing-masing nilai biner ini ke bentuknya, ke bentuk min-termnya, kemudian simbolnya bagaimana. Kemudian kalau max-term lambangnya M besar ya, jadi kalau ada M besar itu adalah max-term, J-nya sama, dia akan nilai desimal dari nilai biner yang berkaitan. Kemudian kalau max-term itu kebalikan dari min-term, max-term itu akan bernilai tidak dikomplemenkan kalau nilai binernya 0 dan dikomplemenkan kalau nilai binernya 1. Sehingga di sini kita bisa melihat kalau 5 justru X aksen plus Y plus Z aksen, padahal M5 kecil min-term 5 tadi adalah X, Y aksen, Z. Jadi itu perbedaan antara min-term dan max-term. Cuman seperti yang saya katakan, kalau bingung intinya kalian harus tahu min-term. Cuman max-term ini sekedar tahu ini konversinya. Kita jarang memakai penyederhanaan rangkaian dengan menggunakan max-term karena lebih susah. Jadi sekedar pengetahuan saja. Kemudian tadi min-term dan max-term dengan same subscript itu adalah complement each other. Ini buktinya ini ya. X plus Y aksen plus Z aksen itu adalah sebenarnya X aksen YZ dinegasikan, atau kalau saya balik, kalau ini saya negasikan, maka nanti akan jadi M3 gitu. Maka dengan logika yang sama nanti misalkan X YZ ya, X plus Y plus Z, X plus Y plus Z, ini max-term berapa ini? Bentar, saya tanya deh. Mitsalina, Lina ada? Mbak Lina? Ada, Bu. Ya, ini max-term berapa, Mbak? X plus Y plus Z. 0. Oke, bagus. Max-term 0. Maka kalau ini saya negasikan dengan teorema De Morgan,
De Morgan bisa berlaku untuk lebih dari 2 variabel ya. Maka tinggal akan jadi X aksen, Y aksen, Z aksen. Atau ini sama dengan M0. Jadi saya bisa katakan bahwa negasi dari maxterm 0 itu adalah minterm 0. Jadi minterm dan maxterm dengan subscript yang sama itu adalah komplement atau negasi satu sama lain. Oke, kemudian yang harus diketahui adalah tentang bagaimana merepresentasikan sebuah fungsi boolean yang sudah diketahui, yang mungkin awalnya bentuknya full minterm dulu, ke dalam bentuk seperti ini, minterm 0, minterm 2, minterm 5, minterm 7. Jadi nanti ketika suatu saat saya memberikan fungsi, mungkin sudah tidak dalam bentuk seperti ini, tapi fungsinya sudah bentuk seperti ini. Jadi fungsi saya adalah minterm 0, 2, 5, 7. Kalian harus bisa mengartikan ke sini, begitu juga sebaliknya. Harus bisa mengartikan dari bentuk variabel atau bentuk term ke minterm simbol-simbolnya ini. Oke, di bagian sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya berikan kesempatan, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Tidak? Tidak? Baik, saya tanya satu-satu deh. Siapa ya perwakilannya? Oke, Mbak Duma dulu. Mbak Duma, ada di sana Mbak Duma? Ada, Bu. Oke, ada yang ingin ditanyakan Mbak? Jelas atau tidak jelas? Jelas, Bu. Jelas. Lebih seneng gini, saya kasih materi dulu, atau lebih seneng live, langsung? Kasih materi dulu, Bu, kalau dari saya. Oke, kalau kayak gitu mah, saya juga seneng gitu. Oke deh, berarti bisa jelas ya? Dengan materi sudah cukup jelas ya? Iya, Bu, tinggal dipelajarin lagi aja sih, Bu. Oke, sip. Kalau gitu, berarti kalau nggak ada pertanyaan, mungkin tidak. Gini aja, kalau ada yang ingin ditanyakan, misalkan ada yang masih nggak jelas, nanti bisa WA ke saya gitu ya. Saya takut udah tak kasih materi, pertemuannya lama, kalian endingnya juga double gitu loh. Oke, ini tadi masih tentang minterm ya, fungsi minterm. Kemudian mungkin saya yang agak lupa untuk menjelaskan itu adalah negasi dari f gitu. Kalau ada sebuah fungsi f, ini kan f-nya mintermnya adalah 0, 2, 5, 7. Maka negasi dari f itu akan merupakan minterm dari yang belum disebut tadi. Jadi karena negasinya itu pasti yang tadi nilainya 0 akan bernilai 1, maka negasinya pasti ini. Berarti 1, 3, 4, dan 6 gitu. Tadi ada di summary sih gitu. Cuman saya belum menyatakan secara jelas. Kemudian kalau maxterm justru kita akan mengambil yang nilainya 0 untuk kita nyatakan, atau kalau kita ingin menyatakan fungsi dalam bentuk maxterm yang itu sangat jarang dilakukan, maka yang kita lihat justru yang nilai 0-nya. Oke, jadi yang nilai 0-nya kita ambil, kemudian kita representasikan ke dalam bentuk maxterm, product of maxterm. Oke, ini summary-nya seperti yang saya katakan tadi, ini ada satu soal tadi, kalau sampai M31 maka jumlah N-nya berapa? Tadi jawabannya berapa? Kalau ada sampai minterm 31 maka akan ada berapa variabel sih dalam satu term itu? Literalnya ada berapa? 5, Bu. Oke, 5. Kenapa 5? Karena ya kalau 5 itu 0 sampai 31, mintermnya M0 sampai M31. Oke, sip. Kemudian sembarang fungsi boolean bisa dinyatakan sebagai ini ya,
sum of min-term. Ini komplement dari sebuah fungsi, ini akan berisi min-term yang tidak masuk pada original fungsi, yang saya sebutkan tadi. Kemudian sebuah fungsi yang includes all the two pangkat n min-terms to the power of n min-terms, itu sama dengan logik 1. Maksudnya, kalau min-term 0-nya, tadi saya jelaskan ya, kalau min-term 0-nya masuk, min-term 1 masuk, sampai semua min-termnya masuk, berarti kan fungsi itu bernilai 1 untuk semua kondisi, maka sama dengan logika 1. Oke, ini bagaimana cara mengkonvert sebuah fungsi ke min-term, pertama dengan tabel kebenaran, yang kedua dengan aljabar boolean. Gitu. Tabel kebenaran saya sudah jelaskan, saya tidak ulang. Kemudian dari min-term ini nanti sebenarnya kita akan menyederhanakan, tapi saya belum sampai ke sana. Setelah disederhanakan, bentuk yang paling sederhananya nanti bisa digambarkan. Jadi bentuk yang sudah disederhanakan ini namanya sum of product. Kalau masih dalam bentuk min-term, namanya adalah sum of min-term. Jadi nggak usah bingung. Kemudian ini saya sudah cover juga tadi. Product of sum juga sama, cuman kita jarang sih gambar ke sini. Oke. Yang C itu jawabannya berapa? Yang sum of min-term aja. Kalau dalam bentuk sum of min-term, C ini bentuknya apa? Aduh, ini sampai Z ya, ternyata 4. Oke, ada yang sudah ngerjain? Atau silahkan dikerjain aja. Yang 210C, saya tambahkan ini 210C, kemudian ini aja yang saya tanyakan. Nanti saya tunjuk deh kalau untuk ini. Untuk min-term fungsi E, min-termnya berapa saja? Sebentar ya, saya tunjuk ya. Dava Aulia ada? Dava Aulia, apakah ada? Belum ada. Oke, saya ganti deh. Reza, Hilmi Dava. Reza ada Reza? Reza Hilmi Dava. Yang absen, kalau ada yang belum absen, bilang ya. Reza Hilmi Dava ada? Oke, yang belum absen saya panggil deh. David Immanuel, Nuari Simanjutak. Ada nggak? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak izin, David. Kok belum absen? Tidak, Bu. Dia nggak ada ngabarin, Bu. Tapi kayaknya ngerjain kuis bentar ya. Kasihan kalau ini. David Emmanuel. Saya cek dulu. David. Dava Aulia juga ada tadi di kuis. David. Oke, nggak jadi deh. Nggak ada. Saya kasih hadiah aja udah ngerjain kuis. Ananda Yesika? Ananda Yesika nggak ada di kelas ini. Salsabila itu ada nggak? Hadir, Bu. Iya, Mbak. Saya tanya ya Mbak Salsabila karena udah hadir. Bentar. Tadi untuk fungsi E, min-termnya berapa aja, Mbak? Bu, itu maksudnya disebutin X aksen, Y aksen gitu, Bu? Enggak, min-term apakah 0, 1, 2, 3, 4, 5 atau berapa gitu. M berapa? Kan MC itu, J-nya berapa? Berapa aja? Untuk fungsi E. 0 sampai 7 bukan, Bu? Ya, 0 sampai 7. Tapi kalau kita menyatakan fungsi E itu kan ini ya Mbak, tabel kebenarannya kelihatan ya di sana ya? Iya. Kalau kita melihat min-termnya, ingin menyatakan fungsi E dalam min-termnya, yang kita lihat yang nilainya 0 apa yang nilainya 1? Oh, yang nilainya 1. Berarti min-termnya berapa saja? 1, 2,
Mm-mm. 4, Mm-mm. 6. Oke, gitu betul. Maxtermnya berapa? Kalau dinyatakan dalam maxterm berarti 0, mm-mm. 3, Mm-mm. 5, Mm-mm. 7. Oke, betul. Kalau negasinya, ganti orang deh. Ganti orang dulu. Terima kasih Mbak. Absennya sudah ya berarti. Agustina Mita Amalia. Hadir, Bu. Oke. Mbak Agustina, kalau untuk fungsi F, min-termnya berapa aja? 0, Mm-mm. 0, 0 berapa? 2. 2 apa 3? 2, terus? 4, 4, terus? 7. 7. Oke, sip. Maxtermnya? 1, Mm-mm. 3, Mm-mm. 5, 6. Oke, sip. Terima kasih. Oke. Kemudian sambil ngabsen ya, berarti Agustina Minta Amalia tadi udah datang. Muhammad Akmal Iskandar ada? Hadir, Bu. Ya, hadir, belum absen. Yang pertemuan kemarin nggak hadir ya Mas ya? Atau kapan ya nggak hadir ya? Kok baru 2 absennya? Saya hadir, saya absenkan. Oke, Mas Muhammad Akmal Iskandar, saya tanya, kalau untuk negasi E, maka fungsinya dalam bentuk min-term kira-kira seperti apa, Mas? Berapa saja, min-term berapa saja? 0. 0, oke. Bagus. Terus 3. 3. Terus 5. 5. Terus 7. Oke. F aksen, kalau untuk F aksen? Berarti 1, 3. 5 sama 6. Oke, sip. Bisa dipahami ya, Mas? Bisa, Bu. Oke. Siap. Oke, berarti sambil absen aja tadi. Putri Larasati nggak ada orangnya. Zafira Amanda. Ada? Hadir, Bu. Zafira Amanda. Kalau dalam bentuk nggak usah apa ya pertanyaannya. Oke, E atau F dulu Mbak. Saya buatkan tabel E atau F. E atau F berarti ini hasilnya 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Maka min-term untuk E atau F itu berapa saja, Mbak Zafira? Min 0, 4, 0, 0, E atau F ya, ini loh ya, tabelnya yang ini ya. 0, 0, 4, 4, 6, 6, terus itu aja, Bu. itu aja. Kenapa? Itu aja kenapa? Min-term itu kenapa hanya 3 itu kenapa? Kebalikan dari maxterm. Kebalikan dari maxterm. Sebentar, ini kita membicarakan E atau F ya? Ya kan? Saya nanyakan yang pertanyaan C ini. E atau F yang sudah saya buatkan tabel kebenarannya di sini. E atau F. E atau F itu hasil tabel kebenarannya seperti ini. Oke. Sudah paham Mbak Zafira sampai di sini? Sudah.
Nah, di sini kan nilainya 111, 01, 011. Kalau mintem kita lihat nilai yang 0 apa nilai yang 1? Yang 1. Dari E atau F tadi yang 1 nilainya berapa? Mana saja? 0, 1, 3, 5. Sebentar, 0, 1, 3. 3 itu kan malah nilainya 0. Salah 2. Ulangi 0. Yang teliti ya. 0, 1, 2, 4, 6, sama 7. Oke. Sip. Terima kasih, Mbak Zafira. Kemudian Alifah Anandawidi. Hadir, Bu. Oke. Sekarang kebalikannya. Saya harus nuliskan dulu. E dan F, Mbak. Kalau E dan F berarti ini jadi 0, 0, 1. Ya nanti suatu saat mungkin kalau ada soal saya suruh kalian urunkan sendiri. Cuman ini biar tidak pertanyaannya bertingkat. 0, 0, 0. Oke. Kalau E dan F, maka mintemnya berapa, Mbak? 2. 2 dan 4. Ya, ini cuman ini ya, cuma 2 dan 4. Jadi cuma 2 dan 4. Oke, sip. Absennya sudah saya handle. Ada lagi yang belum absen, udah nggak ada, sebentar. 1. Ihsan Alif Lazuardi Anwar. Ihsan ada Ihsan? Tidak ada. Tapi tadi udah ngerjain. Sebentar. Wis belum Ihsan. Ihsan Alif. Namanya siapa? Ihsan Alif Lazuardi Anwar. Oke. Saya nggak tahu datang atau tidak. Ada yang tahu kabarnya Mas Ihsan? Kemarin sakit minggu kemarin, nggak tahu minggu ini. Oke, berarti itu yang kita pelajari ya. Silakan untuk latihan. Tidak ada tugas untuk minggu ini, jadi silakan dipelajari saja. Cuman pastikan paham tentang mintem dan makstem. Minggu depan sudah nggak ada pertanyaan atau saya sudah menganggap bahwa semua sudah hafal tentang ini. Misalkan X, Y, Z aksen, itu mintem berapa itu sudah di luar kepala. Berarti 110, berarti 6 gitu. Sudah pokoknya itu. Minggu depan kita akan langsung masuk ke Karnov Map. Untuk bagian ini, pastikan saja kalian bisa menggambarkan sesuai dengan apa yang jadi masukannya. Ini asumsi ini, assume that complements of the inputs are not available itu berarti misalkan ada variabel A di sini, maka untuk mendapatkan negasi dari A harus lewat seperti ini. Jadi tidak boleh langsung masukannya seperti ini. A, terus A aksen, itu nggak boleh. Oke, suatu saat kita akan cover itu kalau sudah sampai desain rangkaian kombinasional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Tidak? Mbak Duma oke? Sepertinya sudah tidak ada yang perlu ditanyakan, Bu. Sip. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Itu semoga bermanfaat, semoga bisa memahami. Sampai ketemu lagi, insya Allah
pekan depan nanti kalau memang lebih enak dengan metode seperti ini, saya akan coba dengan metode seperti ini. Kalau ada yang merasa tidak jelas atau ada soal yang mengganjal harusnya jawabannya kok menurut saya ini, silahkan nanti WA saya gitu. Saya akan coba jelaskan di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, sama-sama. Terima kasih.